Saji Sagittarius, welcome to my channel. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan November ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai, oke? Cross watcher siapapun kalian yang lagi berurusan atau dealing dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya buat kalian juga ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin tuh nonton semua sign kalian ya. Entah itu Merkuri, entah itu Venus, entah itu Mars. Tapi gue saranin khususnya untuk Sun, sign, Moon, sign, rising, atau ascendant sign kalian ya. Nah, seperti kalian udah lihat, ini ada 12 kartu. Seperti setiap awal bulan, gue selalu menampilkan 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi buat kalian yang belum terbiasa dengan bagaimana gue membaca tarot ya. Gue saranin untuk tengok playlist 12 rumah astrologi ya. Di situ ada 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan tentang setiap rumah astrologinya. Karena di sini 12 rumah astrologi ini ya berdasarkan konfigurasi energi planet yang ada saat ini di bulan November, itu dampaknya apa sih buat kalian gitu. Jadi gue saran untuk nonton itu. Kalau kalian belum terbiasa dengan bagaimana gue membaca, subscribe ya. Jadi kalian pelan-pelan juga mulai terbiasa ya. Dan gue biasanya nggak pakai narasi karena di sini memang gue karena terlalu banyak kartu yang gue tampilin, jadi gue lebih milih untuk bicara secara esensinya aja, secara general ya. Kalian di sini gue ajak untuk ikut mikir energi secara generalnya itu dampaknya buat kalian secara spesifik itu bagaimananya ya, gitu. Oke. Gue akan mulai karena ini video bakalan lama, jadi gue ngomongnya yang cepet-cepet aja ya. Gue mulai dengan Mystical Shaman untuk melihat energi utama kalian di bulan November ya. Dan gue lanjutin dengan 12 kartu tarot dan sesuai dengan tema yang ada di thumbnail ya. Alam bawah sadar. Gue akan buka Lenormand 9 kartu untuk melihat alam bawah sadar Sagittarius ya. Karena memang enaknya dibiasain cek alam bawah sadar kita sendiri ya, setiap 6 bulan kayak kita ke dentist ya, ke dokter gigi. Cek dan akan gua tutup dengan Wisdom of the Oracle ya. Apa kata semesta untuk Sagittarius? Langsung aja, energi utama Sagittarius. Kalian dapat 2, The Circle sama All kebalik, Middle Word. Di circle di sini maksudnya adalah kita adalah bagian dari keseluruhan itu sendiri ya. Kita nggak pernah lepas dari, kita nggak pernah sendiri. Tapi juga jangan takut untuk sendiri gitu, untuk keluar dari tribu kita, lingkungan kita, karena kita akan menemukan lagi lingkungan yang lebih sesuai dengan frekuensi atau energi kita itu sendiri gitu. Karena kita nggak pernah mungkin sendiri gitu, karena kita selalu bagian dari keseluruhan itu, semesta itu sendiri ya. The Circle, sesuatu yang sudah komplit. Di all kebalik, kalian masih belum bisa mendengarkan ya. Kalian selalu mengignore atau mengabaikan suara hati atau intuisi kalian sendiri ya, karena di all-nya kebalik ya. Banyak pesan-pesan spiritual dari alam sana ya yang disampaikan melalui intuisi kalian sendiri yang kalian sering abaikan ya. Padahal kalau bawah sadar kalian, the middle word, kita itu adalah penyambung ya, jembatan antara dunia spiritual dan materi itu sendiri. Right. Langsung ke tarot. Kartu pertama ya, yang pasti karena gue lagi baca Sagittarius, jadi Sagittarius rising atau ascendant sign persisnya ya.
Rumah pertama itu tentang self image, self presence dari kalian sendiri ya. Bagaimana kalian dilihat orang lain atau dunia melihat kalian, kesan yang kalian ciptakan itu apa ya. Two of Pentacles, energinya Capricorn ya. Kalian sibuk dengan dua hal, kalian lagi juggling ya, untuk materi, resources kalian, potensi kalian sendiri apa ya. Kalian sibuk, kalian bingung memprioritaskan, kalian belum bisa memberikan prioritas mana yang lebih prioritas gitu. Jadi kalian sibuk dengan pilihan itu ya. Jadi kalian nggak bisa milih, jadi kalian lakukan dua-duanya ya. Kalian ingin menciptakan sesuatu yang nyata, real. Di rumah kedua kalian itu tentang resources dan materi yang kalian miliki, tentang bagaimana kalian menilai prinsip-prinsip kalian atau bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri ya, potensi kalian sendiri. Kalian dapat Eight of Pentacles. Nah, ini di rumahnya Capricorn buat kalian ya. Jadi kalian ingin mewujudkan sesuatu yang nyata, entah itu income ya. Kalian mungkin akan dapatkan penawaran ya, dengan energinya Ace of Pentacles. Kalian mungkin akan dapat tawaran atau kalian akan menawarkan ya. Yang jelas di sini akan ada kalian akan memulai sesuatu yang baru ya. Dan kalian mungkin lagi bingung gitu, mungkin kalian lagi bingung dengan apa sih nih, penawaran mana yang gue ambil ya gitu. Kalian dapat 2 interview, 3 interview, yang mana nih gitu. Contoh aja, di rumah ketiga, di rumahnya Aquarius, di mana ada Saturn, juga ada Jupiter buat Saji ya. Rumahnya Merkuri. Ini tentang bagaimana mindset kalian, persepsi kalian, dan komunikasi kalian, aktivitas sosial kalian, dan wawasan pengetahuan kalian yang kalian yakini hingga saat ini. Kalian dapat 9 of Pentacles, energinya Virgo. Kalian merasa mampu, kalian merasa kecukupan ya. Mindset kalian independent enough gitu. Independent enough untuk untuk mewujudkan mandiri enough gitu. Cukup mandiri, bebas mendapatkan apapun itu yang kalian inginkan ya. Intinya kalian mumpuni gitu dengan mindset kalian. Secara ini energi Virgo, mungkin walaupun kalian baru saja mengalami akhir ya, entah pekerjaan kalian atau hubungan kalian dengan bos kalian ya, intinya ada sesuatu yang berakhir dari yang namanya reputasi karir kalian ya. Untuk home, family, tradisi, dan emotional security kalian atau hubungan kalian dengan wanita dalam hidup kalian, ibu, mertua, adik, kakak, anak, wanita. Kalian dapat Four of Swords. Ini di rumahnya Pisces. Ya. Ada Neptune di situ. Hati-hati dengan mimpi dan idealisme kita sendiri. Ya, jangan sampai kita terlalu ya. Jadi dengan energi Neptune di situ, ini kalian dapat Four of Swords ya. Four of Swords itu adalah karena lagi kontemplasi, karena lagi merenung ya, mencoba memahami semua pelajaran atau cobaan yang kalian baru saja alami. Mungkin ya karena kalian baru saja mengalami self deception, kalian baru menyadari ya. Self deception itu apa ya? Bahasa Indonesianya artinya gini loh, apa yang kita yakini sampai saat ini tentang bagaimana seharusnya itu ternyata tidak grounded enough, tidak cukup membumi, sehingga kita mendapatkan kecewaan itu dari ekspektasi kita sendiri gitu ya. Ini Four of Swords ini energinya Libra.
Mungkin dari beberapa dari kalian berhubungan dengan Libra, atau mungkin beberapa dari kalian juga ada yang punya pilihan, ya. Ada yang punya pilihan, ya, dalam masalah love, masalah percintaan, dan kalian ingin mencoba balance, ya. Tapi self deception di sini. Bagaimana kalian ingin membangun lagi itu sendiri, kalian harus renungin lagi apa yang visi kalian ingin bangun dari emosional, untuk emotional security kalian sendiri. Ya. Di rumah kelima dia tentang bagaimana kalian having fun, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak mungkin, atau tentang masa kecil kalian, atau tentang love affairs, ya. Kalian dapat King of Cups, energinya water sign yang jelas, ya. Pisces, Cancer, Scorpio, ya. Secara simbol ini buat gua energinya Pisces, yang mana mungkin di masalah romance, percintaan, atau bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, kalian mencoba untuk lebih bijak. Ya, kalian mencoba untuk lebih bijak. Dalam bersenang-senang pun kalian mencoba untuk lebih bijak, ya. Untuk coba lebih memahami perasaan orang, ya. Tapi justru kalian malah mendapatkan kekecewaan. Untuk di kesehari-harian, kebiasaan-kebiasaan kalian, kesehatan kalian, dan bagaimana kalian menyusun waktu kalian, dan bagaimana kalian melayani orang lain, ya. Kalian dapat 8 of Wands, energi kalian sendiri. Kalian punya kebebasan untuk mengutarakan, mengkomunikasikan, bahkan menghampiri. Akan ada fast communication, entah kalian dapat atau kalian akan mengkomunikasikannya, ya. Yang jelas ini di rumahnya Taurus, ada Uranus di situ, ya. Jadi kalian punya kebebasan untuk mengekspresikan sejatinya diri kalian sendiri. Tuh. Sedangkan di rumah yang kelima tadi, ini ada Chiron, ya, ada The Wounded Healer. Bagaimana kalian diingatkan kembali trauma-trauma kalian, karena kalian mesti healing. Untuk rumah ketujuh, di rumahnya Gemini, ya, tentang relationship, tentang dengan orang lain, ya, dengan sesama, dengan diri kalian sendiri, atau bahkan pasangan, atau ya bisnis partner. Ada Death, sesuatu yang berakhir, sesuatu yang berakhir dan kalian harus tinggalkan, ya. Itu energi Scorpio, yang mana adalah karma itu sendiri. Buat Sagittarius, Scorpio itu ada di rumah ke-12, tentang karma, ending, closure, ya. Limiting beliefs, alam bawah sadar kalian, spiritual, ya. Dan khususnya Sagittarius, karena Scorpio, karena matahari ada di Scorpio, artinya kalian memang lagi diperjelas, diperlihatkan yang namanya kebenaran, karmik-karmik, ikatan, segala ikatan yang mengikat kita dari masa kecil, kalian sadari atau enggak gitu. Bahkan limiting beliefs, ya, keyakinan-keyakinan kalian sendiri yang membatasi sampai saat ini, itu bisa mewujud menjadi karma. Dan itu berdampak pada relationship kalian sendiri. Dan di sini prosesnya adalah bagaimana kalian menyadari relationship dengan diri kalian sendiri dulu. Rumah ke-9, bagaimana kalian berbagi, entah itu finansial, seks, intimacy, juga warisan, properti, ya, bahkan ideologi. Kalian dapat King of Swords,
entah ini Gemini, Cancer, Gemini Cancer, Gemini Aqua atau Libra. Ya. Secara simbol itu energinya Aquarius. Kalian mampu kok untuk berbagi. Kalian merasa kecukupan. Jadi kalau emang itu untuk visi yang lebih baik, untuk visi kedepannya, untuk bisa lebih bermanfaat buat orang banyak, gitu ya. Kalian siap kok untuk berbagi, mengkomunikasikan gitu dengan energinya King of Swords. Oh ya, gue lupa, di rumahnya Gemini, di rumahnya relationship buat kalian itu ada Lilith dan juga ada North Nodes. Jadi mungkin akhir-akhir ini 1,5 tahun ini ya kalian fokus pada relationship ya, yang mungkin emang sudah seharusnya berakhir. Dan Lilith itu tentang segala hal yang tidak terungkapkan karena kalian pendem. Untuk di rumah ke-10 ya, tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, geografi, foreign, segala sesuatu yang asing, baru, tidak biasanya, atau memang luar negeri ya, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, hukum, dan juga higher learning ya. Kalian dapat Knight of Pentacles ya, ini di rumahnya Leo. Ini energinya Virgo. Kalian lagi membangun strategi, rencana untuk merealisasikan apapun ya, mungkin karir, reputasi kalian sendiri. Mungkin kalian ingin relokasi ya, pindah, entah mungkin ada yang luar negeri ya. Kalian lagi menyusun rencana untuk membangun reputasi, karir lagi, atau bahkan juga status sosial kalian ya, atau hubungan. Di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, status sosial ya, di rumahnya Virgo ada Ten of Swords. Ini energinya Gemini. Di rumah Gemini ada apa? Death. Tampaknya ya, ini tentang status sosial kalian. Dan mungkin kalian, untuk beberapa dari kalian juga ada yang tentang karir ya, dan itu juga berkesinambungan gitu. Karena namanya energi ya, kita bisa mengklasifikasikannya, memberi label. Ini masalah profesional, ini masalah personal, tapi yang namanya energi kita tuh cuma satu. Energi kita cuma itu aja, hati kita juga cuma satu. Mau labelin kayak gimana juga perasaan kita ya itu gitu loh. Nggak bisa tuh yang namanya pekerjaan kita nggak kita bawa ke rumah, dan yang ada di rumah nggak kita bawa ke pekerjaan. Nggak mungkin gitu loh ya, pasti ke bawah. Orang kita juga energinya ya kan. Nah, nih Ten of Swords, sesuatu yang sudah berakhir, dan itu sangat mempengaruhi juga karir, reputasi kalian ya, yang memang kalian merasa seperti dikhianati. Untuk rumah ke-11 tentang bagaimana kalian mengaspirasi atau kontribusi kalian, tentang teman-teman, pertemanan kalian, tentang network ya, tentang medsos, tentang bagaimana kalian berkomunikasi ya. Kalian dapat The Lovers ya. Kalian bisa punya pilihan ya, punya pilihan dalam berteman. Kalian bisa memilah-milah teman-teman kalian sendiri, network kalian, lingkungan kalian pun kalian bisa punya pilihan kok gitu. Mana yang baik buat energi kalian sendiri, mana yang enggak. Kalian punya pilihan, kalian bisa memilih ya. Ini energinya Gemini lagi-lagi. Jadi apa yang kita, jadi dalam keseharian kita pun ya, apa yang kita lakukan itu kita nempanin energi kita gitu. Jadi kalau kita menghidupkan yang sudah mati, atau
potensi yang memang sudah mati, itu toxic nggak sih? Kita terbebani nggak sih? Sadarin kalian punya pilihan. Kalian boleh memilih dan bisa memilih. Lingkungan yang seperti apa kalian ingin berinteraksi? Di rumahnya Scorpio, di rumah ke-12, di rumahnya karma, ending closure, limiting belief alam bawah sadar kalian dapat Two of Swords, energi Libra. Kalian nggak tahu bagaimana mengakhiri karma itu sendiri. Kalian bingung bagaimana mengkomunikasikannya. Sesuatu yang sudah berakhir itu. Alam bawah sadar kalian, Six of Pentacles. Lagi-lagi, ini energi Taurus atau nggak Libra, energi Venus. Keseimbangan, harmonis, sebab dan akibat karmik. Bagaimana kalian berbagi, ya, keseimbangan dalam memberi dan menerima, hukum sebab dan akibat. Kalian punya pilihan untuk itu semua. Bagaimana kalian bisa lebih harmonis dengan relationship dengan diri kalian sendiri aja dulu. Dan kalian punya kebebasan. Kalian akan berjuang untuk kebebasan kalian sendiri, ya kan? Oke, udah segitu aja dari tarot, ya. By the way, oh ya, New Moon di Scorpio. New Moon di Scorpio tanggal 4. Rumah ke-12. Ya. Artinya ada ending, ada beginning, ya. Mungkin kalian akan punya lebih jelas dalam bagaimana mengakhiri, bagaimana mengkomunikasikannya, atau mengambil pilihan itu sendiri, ya, dengan energinya New Moon, ya, New Moon di Scorpio, tentang karma kalian sendiri. Dan tanggal 19 ada eclipse, lunar eclipse di Taurus. Ya, mungkin tentang travel, relokasi, tentang kebiasaan-kebiasaan baru, ya, ada fast communication. Oke, itu aja dari tarot. Sekarang gue ke Lenormand, ya, tentang alam bawah sadar kalian, ya, apa yang Sagittarius harus sadari tentang alam bawah sadarnya sendiri, ya. Sembilan kartu. Apa yang Sagittarius harus sadari tentang alam bawah sadarnya. Snake. Women. Stare. Ship. Moon. Sun. Lily. Bridge. Key. Star. Jantung bacaan kalian adalah emotional security kalian sendiri, intuisi kalian sendiri. Di benak kalian adalah women. Ini energi Venus, Venus di Sagittarius, di kalian sendiri. Bagaimana kalian mencintai, itu kekuatan kalian. Dan fokus kalian adalah mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran itu sendiri, menyingkap kebenaran. Fondasinya adalah bagaimana mengkorelasikan antara intuisi dan kemampuan kalian sendiri dalam menjadi cinta itu sendiri, mewujudkan cinta itu sendiri.
yang sudah terjadi. Kalian mencoba untuk menguasai pilihan-pilihan yang kalian miliki dalam mencintai. Ini hidden ya, informasi yang tersembunyi, modus modus operandi. Ada apa di balik pilihan-pilihan itu sendiri? Itu adalah bagaimana kalian mencintai. Decision, ya, keputusan itu akan mencerminkan kebenaran dari apapun yang kalian rasa. Kalau kalian bisa fokus pada diri kalian sendiri, karena ini kebenaran. Dan Sun ada di Scorpio, artinya adalah perubahan. Alam bawah sadar kalian, ya, yang kalian pendam, desire, hasrat kalian itu adalah kuncinya yang bisa menjembatani kesadaran dan alam bawah sadar kalian sendiri. Dan star itu adalah destiny, fated. Apapun yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Ini energinya Aquarius. Yang ini ada harapan, ada Saturn, dan juga ada Jupiter. Karma yang mengikat kita akan energi-energi lama yang mengikat kita untuk menjadi yang lebih baik. Ada kesetiaan di situ terhadap apa? Institusi dan komitmen, atau pada diri kalian sendiri, kesetiaan pada diri kalian sendiri yang jauh lebih baik, your future self. Yang mana? Kalian harus ambil keputusan itu, kan? Oke, kita lihat dari The Wisdom of the Oracle. Apa kata semesta untuk Saji di bulan November? Breathe. Napas, Jeng, napas. Jangan lupa napas, ya. The Tribe. Kalian kangen sama teman-teman kalian mungkin. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau memang ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Kalau belum subscribe, subscribe ya. Thanks for watching.